Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang materi ujian sekolah ya, khususnya untuk materi kelas 11 ya, atau kelas 2. Baik, untuk materi yang pertama adalah tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua ya, ada jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer ini yang kita sebut dengan jaringan meristem yang cirinya sel-selnya selalu aktif membelah ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini memiliki fungsi khusus setiap jaringannya. Epidermis fungsinya adalah untuk proteksi atau perlindungan karena dia berada pada bagian tumbuhan yang paling luar. Kemudian jaringan angkut ini ada silem dan floem. Silem untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Floem fungsinya adalah untuk mengangkut sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh ya. Kemudian jaringan penyokong, dalam hal ini ada jaringan kolenkim, parenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim fungsinya adalah untuk penguat ya, penguat pada jaringan-jaringan atau pada organ-organ tubuh yang masih muda. Contohnya adalah misalnya penguat pada tangkai daun yang masih muda sehingga tangkai daun bisa berdiri kokoh ya. Jadi meskipun dalam kondisi yang masih lunak tapi dia masih bisa berdiri kokoh. Itu karena ada kolenkim yang berfungsi untuk melindungi atau menyokong bagian tumbuhan yang masih muda ya. Kemudian parenkim fungsinya beragam. Ada tempat fotosintesis misalnya pada parenkim palisade dan bunga karang di daun. Ada juga fungsi yang lain, misalkan menyimpan cadangan udara, menyimpan cadangan air misalnya, atau juga menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan ya. Kemudian sklerenkim fungsinya untuk menyokong bagian tubuh yang lebih tua, dan jaringan gabus yang fungsinya sama seperti epidermis ya, karena jaringan gabus ini menggantikan epidermis ketika epidermis sudah mengelupas, jadi fungsinya adalah sebagai proteksi. Berikutnya adalah untuk sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah pada manusia itu disebut sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredarannya darah melewati jantung 2 kali. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini, yang paling penting di sini ya, yang menjadi tekanan adalah bahwa jantung itu dibagi menjadi 4 ruang jantung ya. Bagian bawah jantung ini kita sebut dengan ventricle, yang atasnya kita sebut dengan atrium ya. Nanti jantung dari ruangan ventricle kanan akan dipompakan menuju ke paru-paru melalui suatu arteri yang kita sebut arteri pulmonalis, karena arteri ini membawa darah ke paru-paru ya, maka disebut arteri pulmonalis. Di sini terjadi pergantian O2 dan CO2. Jadi darah yang dibawa oleh arteri pulmonalis yang berasal dari jantung ventrikel kanan ini banyak sekali atau kaya sekali akan karbon dioksida. Nah, di sini karbon dioksidanya ditukar dengan oksigen di dalam pulmo atau di dalam paru-paru, sehingga ketika kembali lagi ke dalam jantung melalui vena pulmonalis ya, si darah akan membawa oksigen sekarang. Boleh dikatakan bahwa vena pulmonalis ini merupakan pembuluh darah yang paling kaya oksigen, sedangkan arteri pulmonalis boleh dikatakan sebagai pembuluh darah yang paling kaya karbon dioksida ya. Nanti ketika darah yang kaya oksigen dikembalikan ke dalam jantung, ke dalam atrium kiri, kemudian dipompa ke beli kiri. Oleh beli kiri nanti si darah akan dipompakan ke seluruh bagian tubuh ya, sehingga nanti tubuh ke bagian darah yang banyak mengandung oksigen. Nanti terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida kembali di kapiler-kapiler tubuh ya. Nanti ketika dibawa lagi oleh vena cava inferior dan superior ke dalam jantung ya, itu nanti darah akan kembali mengandung karbon dioksida ya. Berikutnya adalah tentang jaringan hewan. Jaringan hewan ini merupakan materi yang sangat kompleks, tapi yang perlu menjadi tekanan adalah jaringan hewan itu yang ini ya, yang jaringan ikat ya. Jaringan ikat itu ada jaringan ikat dewasa, ada jaringan ikat embrional. Yang ikat dewasa ini ada yang kita sebut dengan jaringan ikat sesungguhnya, ada yang disebut dengan jaringan ikat penyokong.
Nah, jaringan ikat sesungguhnya ini ada yang berserabut longgar, ada yang berserabut rapat. Yang harus menjadi tekanan adalah yang serabut rapat ini. Yang serabut rapat ini salah satunya adalah tendon dan ligamen, ya. Tendon itu apa? Tendon itu adalah bagian dari jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan otot. Sedangkan ligamen adalah bagian adalah merupakan jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, kalau misalnya kamu seorang atlet, kemudian kamu melakukan gerakan-gerakan olahraga tanpa pemanasan, nah kemungkinan besar jaringan tendon dan ligamennya ini yang bisa terancam cedera, ya. Jadi kalau misalkan sebagai seorang atlet untuk memulai rutinitas olahraganya harus dimulai dengan proses pemanasan supaya apa? Supaya jaringan-jaringan ikat ini terjaga dengan baik, ya, terpelihara dengan baik, terhindar dari cedera, misalnya keseleo atau cedera-cedera lainnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang harus menjadi tekanan, ingat ya, di ujian sekolah materi apa sih yang keluar gitu ya, itu yang menjadi tekanannya tadi Ibu, tekanan di jaringan hewan itu ke arah mana, kamu harus udah pintar sendiri ya, udah bisa menyimpulkan sendiri. Berikutnya adalah proses pembentukan urin. Pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 proses utama, ya. Yang pertama adalah proses yang disebut dengan filtrasi. Filtrasi itu terjadi di glomerulus, ya. Filtrasi di glomerulus, hasilnya itu adalah urin primer yang masih mengandung glukosa, masih mengandung asam amino, tentu saja mengandung air, mengandung garam, ya, mengandung juga urea. Proses filtrasi sekali lagi terjadi di glomerulus, hasilnya urin primer. Yang kedua adalah proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal. Jadi di sini nih, di tubulus contortus proximal. Di sini terjadi reabsorpsi. Apa yang direabsorpsi? Yaitu glukosa dan asam amino. Menghasilkan apa? Proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder yang tidak lagi mengandung glukosa dan asam amino. Jadi hanya mengandung garam, mengandung air, mengandung urea, dan seterusnya, ya. Kemudian berikutnya adalah augmentasi. Augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal, ya. Di sini terjadi penambahan senyawa-senyawa racun sehingga di sini urea nanti akan naik dengan jumlah yang sangat drastis, ditambahkan dengan senyawa racun lainnya seperti amoniak dan lain-lain. Nah, augmentasi ini hasilnya adalah berupa urin sesungguhnya, ya. Jadi jangan lupa bahwa proses pembentukan itu ada 3 proses. Prosesnya apa saja, terjadinya di mana, kemudian hasilnya apa, jangan lupa, ya. Baik anak-anak, itu yang disampaikan di materi kelas 11, ya. Jangan lupa bahwa di materi kelas 11 juga nanti kamu silahkan dibaca-baca tentang gangguan pada mata, ya. Gangguan pada mata itu kan ada macam-macam, ya. Ada seperti miopi. Miopi itu yang terjadi pada umumnya, ya. Umumnya pada kita yang matanya minus itu disebut miopi atau rabun jauh. Ada juga presbiopi atau rabun presbiopi itu mata tua, ya. Jadi merangkap. Jadi bisa lihat jauh susah, lihat dekat juga buram gitu, ya. Kemudian ada juga hipermetropi, ya. Hipermetropi itu biasanya itu rabun dekat. Kemudian ada juga katarak, bisa juga buta warna yang sudah kita bahas di kelas 3, ya. Ada juga penyakit yang kita sebut dengan hemeralopi, ya. Hemeralopi itu disebut juga rabun senja. Ini biasanya disebabkan karena kekurangan vitamin A. Kalau kurang vitamin A, nanti yang terganggu adalah sel-sel batang pada retinanya, ya, yang gagal memproduksi rodopsin, sehingga ketika senja yang harusnya kita bisa melihat menjadi tidak bisa melihat. Maka disebut juga rabun ayam, ya, hemeralopi ini. Sekali lagi, hemeralopi disebabkan oleh karena kekurangan vitamin A, ya. Jadi itu saja materi-materi ujian sekolah di kelas 12, ya. Tolong diingat tekanan-tekanannya, jangan sampai materi yang sekian banyak itu kamu nggak bisa menangkap tekanan materi yang akan keluar di ujian sekolahnya,
ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.